Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kitab Ahkamit Thaharati, kitab menerangkan tentang beberapa hukumnya bersuci. Wal kitabu lafat al-kitab luwatan secara bahasa. Masdarun itu masdar. Katabah yaktubuh kitaban. Katabah yaktubuh kitaban. Masdar. Wal kitabu lafat al-kitab lughatan secara bahasa. Masdarun itu masdar. Bima'na dhammih wal jam'ih. Bima'na dhammih wal jam'ih, dengan memakai makna berkumpul. Dengan memakai makna berkumpul. Lafat jam'un sama dhamun itu sama-sama bermakna berkumpul. Sebagaimana insan sama bashar, ya. Bashar maknanya manusia, insan juga manusia. Kalau mengatakan katabat Hindun, katabat Anisa, katabat Rafiqah, menulis. Lah itu berkumpul. Kenapa? Karena menulis beberapa huruf. Berkumpulnya beberapa huruf. Wasilahan secara istilah. Nah, lafaz kitab secara istilah itu ismun, itu nama. Ismun itu nama li jinsin, dimiliki jenis. Li jinsin dimiliki jenis, minal ahkami dari beberapa hukum. Minal ahkami dari beberapa hukum. Amal babu, adapun lafad bab. Amal babu, adapun lafad bab. Fasmun itu satu nama. Fasmun maka itu satu nama. Linau'in dari macam, atau dimiliki satu macam sama. Linau'in dimiliki satu macam. Mimma dari sesuatu. Dakhalah yang mencakup. Dakhalah yang mencakup. Tahta dzalikal jinsi, di bawah jenis itu. Tahta dzalikal jinsi, di bawah jenis itu. Jadi ada kitabun, ada babun. Kitab itu lebih umum. Fikih itu membahas kitab masalah bersuci. Bersuci itu banyak. Ada wudu, mandi besar. Terus fikih membahas tentang kitab ubudiyah. Ubudiyah itu banyak, meliputi tentang bersuci, tentang sholat, tentang puasa. Itu namanya kitab. Kalau bab lebih sempit lagi, bab tentang sholat saja itu namanya bab. Tentang zakat umpamanya. Adapun kitab itu lebih luas. Sebagaimana hewan. Hewan itu luas karena manusia termasuk hewan. Hewan. Al-hayawan itu namanya jenis al-hayawan. Di bawahnya hewan ada bokor. Apa bokor?
Sapi. Sapi itu namanya naun. Ada insan, apa insan? Manusia. Itu naun. Ada syatun, apa syatun? Padahal di bawahnya insan itu masih banyak, ada Bakar, ada Umar, dan seterusnya. Jadi jenis paling atas, di bawah jadi ada naun, yang paling bawah namanya afrad, per individu. Bakar, Zaid, Amar, Umar, Ahmad umpamanya. Wat-taharatu lafat taharah. Di tasrifnya tahurah huruf taharatannya ikut wazan fa'ula yaf'ulu fa'lan najusayan jusu najasatan tahurah huruf taharatan wat taharatu lafat taharah bi fathhi ta'i dengan dibaca fathah ta-nya. Kalau do titiknya hapus. Iya. Taharah. Hah? Iya, bi fathhi ta. Ada titiknya. Titiknya hapus atau coret. Nah, itu kelebihan tinta percetakannya itu ya. Itu kan cetakan baru ya. Ini kan cetakan lama ya. Nah, masa tahura yadhkuru dhaharatana dhahar punggungnya bi fathhi ta'i dengan dibaca fathah ta-nya lughatan secara bahasa an-nadhafatu yaitu kebersihan. Jadi yang penting kita membersihkan sesuatu itu namanya toharoh. Nyapu itu namanya toharoh. Padahal belum tentu suci, yang penting bersih. Karena suci itu belum tentu bersih itu belum tentu suci. Tapi secara bahasa bahwasanya toharoh itu yaitu an-nadzafah. Lah sekarang wa amma syar'an, adapun secara syara itu maksudnya menurut ulama fikih itu syara. Wa amma syar'an, adapun secara syara fa fiha, maka iku di dalamnya, maka itu fa fiha, maka itu di dalamnya fa fiha, kalau di makna fafiha mongko iku ing dalam at-taharah tafasir utawi pira-pira tafsir. Fafiha, maka itu di dalamnya tafasir, beberapa tafsir, beberapa penjelasan, kasiratun yang banyak. Fafiha, maka itu di dalamnya, di dalam taharah tafasir, beberapa penjelasan, kasiratun yang banyak. Minha, termasuk dari tafasir, qauluhum, ucapan ulama atau pendapat ulama. Qauluhum, pendapat ulama. Fi'lu ma, mengerjakan sesuatu. Fi'lu ma, mengerjakan sesuatu. Tustabahu, yang diperbolehkan. Tustabahu, yang diperbolehkan. Bihi, dengan pekerjaan tadi, atau bihi dengannya. As-sholatu, yaitu sholat. Ai min wudu'in, ai ini namanya ai tafsiriyah, ai yang maknanya tafsir menjelaskan. Ai artinya min wudu'in, dari wudu.
min bayaniyah, menjelaskan. Ai min wudu'in, artinya yang berupa wudu, wa ghuslin, dan mandi besar. Wa ghuslin, dan mandi besar, wa tayammumin, dan tayammum. Jadi ghuslin, karena kalau ghuslun itu mencuci, ya, ghuslul yad, mencuci tangan. Jadi bahasa Arab itu beda haroka, beda pengertian. Lafadznya sama, tapi kalau beda harokat, ghuslun dengan ghuslun. Kalau ghuslun mandi besar, kalau ghuslun itu mencuci. Ghuslus siap, mencuci pakaian. Wa ghuslin, dan mandi besar, wa tayammumin, dan tayamum. Wa izalati najasatin, dan menghilangkan najis. Wa izalati najasatin, dan menghilangkan najis. Nah, sekarang taharah, kalau menurut pandangan ulama fikih itu sebenarnya sangat banyak penjelasannya. Antara lain yaitu mengerjakan sesuatu yang mana dengan pekerja itu kita diperbolehkan atau diperkenankan sholat. Wudhu contohnya, dengan wudhu kita boleh sholat. Oh, berarti wudhu itu namanya taharah, termasuk taharah. Dengan mandi besar kita diperkenankan sholat. Oh, berarti mandi besar itu namanya taharah. Karena kalau tidak mandi besar artinya masih dalam kondisi hadas besar, dalam kondisi ada najasahnya, ada najisnya, baik bajunya, anggota tubuhnya, atau pakaiannya, atau masih hadas kecil, artinya belum ngambil air wudhu, atau tidak ada air padahal dia mau wudhu, mau mandi besar, tayamum mestinya, tapi dia tidak tayamum, maka itu tidak diperkenankan sholat. Jadi taharah itu mengerjakan sesuatu yang mana dengannya kita diperbolehkan sholat. Nah sekarang wa ammat tuharah. Nah tuharah sekarang. Wa ammat tuharatu, adapun lafaz tuharah. Wa ammat tuharatu, adapun lafaz tuharah bid-dhammi, dengan dibaca dhammah toknya, bid-dhammi, dengan dibaca dhammah toknya. Tuharah, kalau tadi yang depan taharah, sekarang dibaca tuharah. Fasmun, maka itu fasmun, maka sebuah nama, maka itu sebuah nama libaqiyatil ma'i, yang dimiliki sisa-sisa air, atau dari sisa-sisa air. Fasmun, maka itu satu nama libaqiyatil ma'i, dari sisa-sisa air. Wudu, air yang mengalir, ya, air aima fadhulah min ma'i taharati kalladzi yabqa fi nahwi ibrik la fi. Oh begini, satu ember. Nah, kita wudhu ternyata masih ada sisanya, maka sisa itu namanya tuharah. Di sini kalladzi yabqa, seperti air yang masih tersisa, fi nahwil ibrik, di dalam ibrik, contohnya ember. La fi nahwi bi'rin au bahrin, bukan air yang tersisa di sungai atau dalam lautan. Nah, itu namanya bukan tuharah, karena kita tidak mungkin menghabiskan air yang di sungai atau di dalam lautan. Adapun seperti di ember umpamanya, kita kemungkinan besar menghabiskan. Nah, jadi yang dimaksud baqiyah, sisa air itu, jadi mestinya sekian yang kita wudhu ternyata masih tersisa. Itu yang dimaksud dengan baqiyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Iya kan.